Satu perikop, satu hari. Pembacaan kita pada hari ini, Matius pasal 24, ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-44. Mari saya mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudaraku, judul dari perikop ini adalah nasihat supaya berjaga-jaga. Nasihat supaya berjaga-jaga. Berjaga-jaga dari apa? Yaitu berjaga-jaga dari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mengapa perlu berjaga-jaga? Karena kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan datang untuk kedua kalinya. Tuhan Yesus hanya memberitahukan tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya kedua kali. Tapi untuk pastinya tanggal berapa, bulan berapa, tidak ada keterangan Alkitab akan hal ini. Nah, Bapak Ibu, kemudian dikatakan di dalam bagian ini, karena kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan akan tiba, maka kita perlu sekali untuk berjaga-jaga. Bahkan di dalam ayat yang ke-44 dikatakan, siap sedia, berjaga-jaga, siap sedia dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, apa saja yang kita dapat lakukan untuk berjaga-jaga, siap sedia dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Hal yang paling pertama yang harus kita pastikan untuk berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan, yaitu apakah kita sudah percaya kepada Yesus Kristus? Apakah kita sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi? Ini hal yang paling utama dalam kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apa gunanya kita berjaga-jaga, tapi kita tidak pernah percaya kepada Yesus Kristus? Jadi hal yang pertama yang harus kita perhatikan, waktu kita berjaga-jaga, maka kita harus pastikan kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Dia sebagai Juru Selamat kita. Dan ini sekaligus juga ada undangan bagi saudara-saudara yang belum memiliki iman, belum percaya kepada Yesus Kristus. Kalau mau menikmati hidup yang kekal, maka saudara harus percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga ketika Ia datang kedua kali, saudara dapat bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan surga. Ini hal yang pertama. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selanjutnya, berjaga-jaga dengan kita terus berdoa kepada Tuhan, membangun relasi persekutuan kita dengan Tuhan. Selain itu, kita melayani Dia, melayani Tuhan dengan sisa waktu yang ada, terus memberikan diri kita melayani Tuhan. Kemudian kita juga terus berjuang menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan, membuang setiap dosa-dosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan berjaga-jaga juga kita terus menggunakan kesempatan ini untuk menceritakan tentang kasih Kristus kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah saya dan saudara dalam kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, terus berjaga-jaga, percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melayani Dia, terus berdoa, membangun relasi kita dengan Tuhan, dan menjauhkan diri dari dosa-dosa. Ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita pada saat ini.
Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.